selanjutnya masih ada satu teman belajar kita kali ini dengan topik yang akan kita bahas adalah sekolah yang demokratis dan berpihak kepada hak anak. Dan kali ini yang akan menjadi teman belajar kita adalah Ibu Nur Syarifah SHLMM, staf ahli bidang regulasi Kemdikbudristek Republik Indonesia. Sebelum saya membacakan profil beliau, saya ingin memastikan bahwa beliau sudah hadir di sini dan siap untuk memberikan pemaparan juga untuk kita semua. Halo, selamat siang Ibu Nur Syarifah. Selamat siang, Kak Golden. Oke, Selamat apa kabar siang, Ibu? kawan-kawan. Alhamdulillah, saya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Bu Nur Syarifah, saya akan membacakan sedikit profil beliau. Beliau adalah dengan nama lengkap Nur Syarifah SHLLM. Beliau adalah staf ahli bidang regulasi Kemdikbudristek Republik Indonesia. Dan latar pendidikan dan rekam jejak kerja yang ia lakukan sangat erat dengan bidang hukum. Dan sebelum menjadi staf ahli bidang regulasi di Kemdikbudristek, beliau adalah Kepala Biro Perundang-undangan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN atau Bapemnas. Baik, Ibu, kami sangat berharap sebenarnya pemaparan dan ulasan yang akan Ibu berikan adalah lebih konsen kepada sekolah yang demokratis dan berpihak kepada anak. Seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh Kemdikbudristek, Bu? Baik, waktu dan ruang kami persilakan Ibu Nur Syarifah. Baik, terima kasih Kak Golden, kawan-kawan guru dan teman-teman semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat buat kita semua. Saya ada paparan, tetapi tidak perlu mungkin ditayangkan, bisa di-share Kak Golden nanti di ruang chat itu bisa di-share sebagai apa ya, referensi bacaan. Saya mulai dari kasus pelibatan saat kampanye. Jadi tadi Bu Silvana Kakak Silvana sudah menyampaikan kasus pelibatan anak saat kampanye di pemilihan umum ya 2014 itu ada data sekitar 248 kasus dengan 15 jenis modus, sedangkan untuk guru itu sekitar 70%. 70% ini yang bisa dikatakan ada pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, misalnya melakukan kampanye sosial di media sosial, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, foto bersama, calon atau bakal calon menghadiri deklarasi. Sebagai pengantar saja, tadi saya tidak akan mengulang lagi data yang disampaikan oleh Kakak Silvana, karena saya juga mengambil data-data itu sebagai referensi. Nah, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana dampak pelibatan anak dalam kampanye dan politisasi guru dan dosen. Jadi, kita sepakat bahwa sekolah ataupun perguruan tinggi dalam hal ini adalah sekolah itu menjadi ruang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi warga satuan pendidikan. Jadi tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga pendidik maupun tenaga pendidikan serta tenaga support lain, termasuk juga di dalamnya adalah komite sekolah yang dalam hal ini adalah perwakilan orang tua di dalam pendampingan kegiatan pembelajaran. Jadi apa sih dampaknya ketika ruang aman itu melibatkan komponen yang ada di dalam satuan pendidikan atau sekolah? Di antaranya adalah emosi dan perasaan yang kuat sering dibawa. Jadi tadi juga disampaikan jenis-jenis pelanggaran atau modusnya, di antaranya adalah ada polarisasi. Jadi ada semacam pemaksaan untuk memilih atau tidak memilih. Bahkan tadi disampaikan oleh Kak Silvana itu
membenci calon tertentu. Tadi juga dalam videonya juga mengarah sebetulnya, dalam lagunya dikatakan ini hanya sekedar hiburan, tetapi isi dari lagu dan ekspres itu menunjukkan satu keberpihakan atau ketidakberpihakan pada calon tertentu berdasarkan identitas tertentu. Nah, apa akibatnya ketika terjadi polarisasi di situ? Ada pemaksaan terhadap calon tertentu atau bahkan pemaksaan untuk memilih maupun tidak memilih. Emosi ini akan terbawa juga, jadi akan memperburuk situasi psikologis, jadi menimbulkan rasa stres, kecemasan, ketidaksesuaian dengan perkembangan psikologis anak. Bahkan apabila ini dilakukan secara terus-menerus terjadi di lingkungan sekolah, ini akan menimbulkan, apalagi kalau misalnya ada satu kelompok mayoritas yang memilih satu pilihan tertentu, akan terjadi pengucilan terhadap terhadap anak-anak atau peserta didik, atau bahkan pada level guru dan tenaga pendidikan lainnya akan ada pengucilan di situ. Jadi polarisasi ini cukup kuat di situ. Nah, tentu saja polarisasi kemudian pengucilan ini kan menimbulkan emosi yang sangat buruk, ya, akan mempengaruhi psikologis di dalam proses pembelajaran. Dan ini tentunya tidak kita harapkan, karena kita sepakat semua bahwa sekolah itu adalah ruang yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga satuannya. Terlebih bagi orang tua, bagaimana orang tua punya rasa percaya, rasa aman dan nyaman melepaskan anak-anaknya ke sekolah. Dan praktek-praktek yang terjadi di pemilu sebelumnya, pemilu 2014 atau 19 dan pilkada ini tadi disampaikan oleh KPAI, ini menjadi tantangan kita bersama, karena ini kita sudah memasuki tahun politik, di bulan November sudah mulai memasuki kampanye. Ya. Jadi berpengaruh tidak hanya terhadap kenyamanan, tetapi juga profesionalisme guru dan guru, sehingga tentunya ketika berpengaruh terhadap psikologis baik pendidiknya maupun juga peserta didik, ini tentunya akan menurunkan kualitas pembelajaran. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar tadi sekolah itu menjadi ruang yang nyaman, aman, dan demokratis, gitu ya. Jadi yang kebetulan adalah momen yang tepat kita ketemu pada sore hari ini, pagi hari tadi, Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan peraturan Menteri Mendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, tadi yang disampaikan Dek Siva, bahwa beri kami pilihan, jangan kami dipaksa untuk memilih. Tentu Bu Endang tadi sudah menyampaikan ya, karena calonnya adalah identitas agamanya X, kemudian dari guru bahkan lingkungannya memaksa tidak boleh memilih ini karena dianggap kafir dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kekerasan. Jadi dengan adanya Permendikbud ini menjadi pijakan yang tegas, ya, tidak ada ruang abu-abu lagi, karena Permendikbud itu memberikan pengaturan yang rinci dan detail apa sih bentuk-bentuk kekerasan itu yang mungkin selama ini tidak pernah dianggap itu adalah kekerasan. Jadi pemaksaan bagi seseorang untuk memilih tidak memilih atau mengistimewakan seseorang agar memilih calon tertentu itu merupakan bagian kekerasan. Dan kalau ada tindakan semacam itu, ya, bersuaralah. Dan di dalam permen tersebut juga ada kewajiban dari setiap sekolah untuk membentuk yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi kalau selama ini sifatnya masih ad hoc, ini menjadi kewajiban bagi setiap sekolah untuk membentuk PPPK dan membentuk satgas di dinas
pendidikan. Karena sifatnya tidak ad hoc, ini akan menjadi satu upaya dari Kemendikbud menciptakan ruang aman dan memastikan bahwa demokrasi itu berjalan dengan baik, dan kami meyakini bahwa generasi muda kita, ya, terutama ini yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan, teman-teman di sekolah menengah atas di kelas 10, 11, 12 utamanya itu kan rata-rata sudah berusia 17, dan ini adalah pemilih-pemilih pemula yang pertama kali. Ya, jadi alangkah baiknya kita bersama-sama menciptakan ruang bagi mereka untuk menentukan pilihan sendiri. Dampingi adik-adik kita, anak-anak kita dengan baik, berikan rambu, ajak untuk mencari rekam jejak dari calon, baik calon legislatif, calon kepala daerah maupun calon presiden, ya, tanpa kemudian memaksakan pilihan kepada anak-anak kita. Demikian juga guru. Guru ini juga menjadi menjadi role model di sekolah yang mestinya juga memberikan ruang, sekali lagi ruang aman dan nyaman dan kebebasan untuk anak-anak kita di dalam proses pemilihan. Jadi itu salah satunya kawan-kawan semua, kawan-kawan guru dan ibu bapak sekalian, antara lain adalah bagaimana sih komitmen Kemendikbud dalam menciptakan sekolah yang nyaman bagi demokrasi itu tadi ya. Ini secara spesifik karena temanya pemilu ya. Jadi pemilu tadi salah satu rambu yang bisa kita jadikan pegangan seandainya terjadi pelanggaran terhadap aturan ini, teman-teman bisa melakukan penanganannya. Ini semua ada di dalam Permendikbud 46 tahun 2023. Jadi pemaksaan itu menjadi salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam Permen. Nah, kemudian di lingkungan sekolah ini juga terutama sekolah negeri karena itu ada dalam wewenang pemerintah daerah ya. Kita berharap juga di sekolah-sekolah swasta ini menandatangani semacam fakta integritas atau apapun namanya komitmen bersama-sama menjaga netralitas dalam pemilu. Ya. Dan ini era media sosial, era internet. Nah, ini tentunya sosialisasi yang terus-menerus mengingatkan terus-menerus kepada jajaran, terutama pada pendidik ini agar bijak di dalam bermedsos. Ya. Karena rekam jejak digital itu meskipun sudah dihapus, itu dapat dilacak. 1 detik saja kita mengunggah sesuatu konten, ini kita tidak bisa memastikan tidak ada orang yang belum mengakses. Jadi bisa saja itu kita hapus, tapi sesungguhnya sudah ada yang mengakses konten-konten tersebut. Nah, tentunya tidak menjadi kondusif ketika guru yang menjadi panutan ini melakukan keberpihakan gitu. Jadi tidak terjebak pada kampanye politik praktis, apalagi yang melibatkan peserta didik, warga sekolah maupun satuan pendidikan. Jadi mohon kita para guru juga bijak di dalam menilai ya tawaran-tawaran yang diberikan oleh peserta-peserta pemilu. Jadi dengan kedok sosialisasi, dengan kedok semacam penguatan karakter dan sebagainya, apapun namanya yang kemudian diindikasikan ada muatan kampanye, ya, sebaiknya itu dengan tegas ditolak. Ya. Jadi indikasi ini kan sudah dengan program-program tertentu yang mereka kemas dalam bantuan sosial, bantuan sekolah, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Dan tentu saja ini adalah satu ultimum remedium ketika semua aturan dan pembinaan sudah dilakukan, terutama kepada para ASN kita, maka bagi para ASN
yang ada di dalam lingkungan sekolah itu akan dilakukan penindakan secara tegas. Nah, bagaimana cara kemudian munculnya? Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa Kemendikbud akan selalu mengingatkan dan menerbitkan surat edaran untuk menegaskan kembali netralitas ASN dan bersinergi bersama dengan kementerian dan lembaga tentunya adalah terutama dengan berkaitan dengan status ASN ya, dengan komite ASN maupun Menpan dan BKN itu dalam mencegah politisasi di satuan pendidikan. Ya, ini dan untuk adik-adik tadi yang sudah memilih hak pilih juga kita buka ruang sebetulnya, karena saya juga pernah di KPU, jadi ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan penguatan dan pemahaman terhadap pengetahuan mengenai pemilu. Jadi ada kegiatan khusus school, khusus kampus, itu dimanfaatkan dengan baik tadi karena disampaikan juga sama Dik Ziva bahwa kita juga perlu perlu pemahaman terhadap pemilu ya. Nah, maka kawan-kawan dapat bersinergi dengan KPU maupun Bawaslu untuk memberikan pemahaman kepada jajaran di sekolah bagaimana aturan-aturan mengenai pemilu. Kalau aturan di kampanye pemilu itu memang jelas, tadi Kak Silvana juga sampaikan bahwa peraturan KPU yang mengatur mengenai kampanye itu hanya mengatur si peserta pemilu. Ya, memang tidak karena undang-undangnya juga tidak mengatur bagaimana sanksi apabila ajakan-ajakan untuk kampanye tertentu yang dilakukan oleh bukan peserta pemilu. Nah, ini tantangan kita memang di situ, sehingga KPU tidak bisa mengatur seperti itu. Bawaslu dapat melihat dari sudut peraturan yang lain, ketika seseorang yang dia bukan peserta kampanye, bukan juga tim kampanye peserta pemilu, bukan juga tim kampanyenya, bukan jurkamnya, itu bagaimana melakukan penindakan terhadap pelanggaran itu. Dan larangan-larangan di dalam peraturan kampanye itu juga sudah jelas bahwa kampanye tidak boleh di tempat pendidikan, baik itu di gedungnya maupun halaman sekolahnya. Ya. Jadi ini jelas merupakan larangan yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian masih ada kejadian juga sekolah dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, ini bicaranya adalah bukan pada tataran pengaturan, tapi bagaimana penegakannya. Di sekolah juga satuan warga, satuan sekolah juga harus paham itu, sehingga apabila ada tempat kita, ruang-ruang pendidikan kita digunakan, segera lapor, tadi disampaikan juga bisa ke Bawaslu, atau kemudian kalau dia sudah masuk dalam pelanggaran pidana bisa di polisian. Terkait dengan larangan untuk membawa atau mengikut sertakan anak-anak di dalam kampanye, ini menjadi juga tantangan tersendiri. Ya, jadi pengalaman saya di KPU menyelenggarakan kampanye ini jadi saya pun juga beberapa kali diperiksa atau diminta keterangan oleh Bawaslu atau polisi ketika ada pelanggaran pengaduan larangan untuk membawa anak gitu. Jadi alasannya adalah tegas kami menyatakan bahwa ini pelanggaran membawa anak-anak di dalam kegiatan kampanye. Tetapi alasannya adalah tidak ada yang menjaga anak-anak tersebut. Jadi alasan yang umum yang disampaikan ya oleh terlapor itu yang pertama adalah tidak ada yang menjaga anak-anak di rumah, sedangkan saya harus ikut kampanye. Maka kemudian saya bawa anak-anak ke dalam kegiatan kampanye, dan ini umumnya adalah para ibu-ibu gitu. Jadi sekali lagi ini menjadi perhatian kita bersama. Ya. Nah, yang kedua alasannya adalah kami ingin
sejak dini anak-anak ini sudah mendapatkan pendidikan politik yang menurut mereka itu diajak serta mulai dari kecil ikut kegiatan kampanye politik praktis. Yang tentu saja ini tidak sejalan dengan pendidikan politik dalam arti sesungguhnya, bukan pendidikan politik praktis yang dapat kita bayangkan ketika seorang anak dibawa ke dalam kerumunan kampanye, rapat kampanye terbuka seperti itu. Apa sih yang kita harapkan dari pendidikan politik di situ? Anak belum paham esensi dari kampanye, dia hanya akan tahu ada hiburan dan sebagainya. Jadi setidaknya dua hal besar itu mengapa anak-anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Tidak ada yang menjaga di rumah, kemudian mengajak atau mengajari pendidikan politik sejak dini. Yang menurut saya, pandangan saya pribadi pun itu tidak tepat ya. Gitu. Nah, jadi itu bagaimana kita menciptakan. Jadi menciptakan ruang demokrasi dan ruang aman di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, ya, tetapi juga tanggung jawab orang tua. Ya, tanggung jawab orang tua menjaga anak kita di dalam berperilaku, memastikan dan himbau anak-anak kita itu untuk mencari informasi yang benar. Di laman KPU itu sudah tersedia rekam data-data mengenai calon-calon peserta pemilu, baik nanti legislatif karena saat ini sedang dalam pra pendaftaran ya. Jadi kampanye itu baru akan dimulai sekitar bulan November. Jadi tanggal 25 November itu adalah masa-masa kampanye dan mulai sekarang kalau kita ingin membangun pendidikan politik bagi pemilih pemula, ajaklah untuk bijak mencari informasi yang benar, baik di laman KPU, laman Bawaslu maupun situs-situs lain yang saya rasa sekarang banyak yang juga aktif berperan serta menyampaikan rekam jejak dari calon-calon peserta kita, kemudian tidak melakukan pemaksaan pilihan kepada anak-anak, dan andaikan ada perbedaan pilihan dalam keluarga ataupun dalam satuan pendidikan, hargailah pilihan mereka, jangan kemudian menjadi bahan bulian, bahkan bahan pengucilan ketika pilihan itu adalah pilihan yang minoritas, ya, pilihan minoritas, jadi ada pengucilan di situ. Itu adalah upaya kami Dikbud itu melindungi dengan melahirkan tadi peraturan Mendikbud nomor 46. Jadi itu sudah kita luncurkan, kemudian tadi jika terjadi persoalan berkaitan dengan pelanggaran, kekerasan dan sebagainya, ini sudah ada nanti di Satuan Pendidikan itu harus dibentuk yang namanya TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, itu di setiap satuan pendidikan, ya Pak. Dan di Kemendikbud sendiri juga sudah ada kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan, jadi baik di tingkat sekolah dasar, menengah, dan juga di pendidikan tinggi. Dan disediakan juga kanal pengaduan masyarakat kepada Kemendikbudristek. Jadi selain tadi pelanggaran ke Bawaslu, ke polisi, silakan sampaikan ke kanal pengaduan masyarakat di Kemendikbud. Nah, jadi intinya adalah kita harus punya komitmen yang sama di dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari ekses negatif politik dan bebas berekspresi, sehingga apapun pilihannya demokrasi itu berjalan dengan baik. Itu sebagai pemicu diskusi Kak Golden, jadi nanti kita bisa sharing pengalaman lebih lanjut berkaitan dengan menciptakan ruang demokrasi yang nyaman dan nyaman di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Swastiastu.